Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhayati. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen. Di sini saya mendapat tugas untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAG MM. Baik, di sini ada 5 tema yang diberikan oleh dosen pengampu saya untuk saya presentasikan. Tema yang pertama yaitu manusia dan agama. Manusia dan agama adalah manusia mengalami sesuatu yang di luar jangkauan akalnya. Manusia juga tidak bisa mencukupi kehidupannya sendiri. Dan terkadang manusia tidak luput dari ingat dan lupa. Oleh karena itu, agama menjadi peranan penting bagi manusia. Tema yang kedua yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri, atau secara istilah merupakan suatu proses mengenali dan memahami pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang ketiga yaitu etika, moral, dan akhlak. Akhlak merupakan pembawaan atas diri manusia yang menghasilkan tindakan yang berdasarkan kerohanian. Sedangkan moral merupakan tindakan manusia yang dilahirkan dari adat dan kebiasaan. Kalau etika merupakan pengetahuan yang membahas tentang baik dan buruknya suatu tindakan. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah adalah kegiatan menyembah Tuhan yang Maha Esa, memohon kebaikan dan perlindungan darinya. Yang kelima yaitu syariah dan muamalah. Syariah yakni berisi hukum dan aturan agama Islam, sedangkan muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas 10 soal dan jawaban tentang manusia dan agama. Soal yang pertama yaitu, manusia adalah makhluk paling istimewa. Adalah salah satu ciri manusia yang diikuti dari A. Surah ke-95 ayat 4, B. Surah ke-7 ayat 172, C. Surah ke-2 ayat 30, D. Surah ke-4 ayat 32, dan E. Surah ke-5 ayat 27. Jawaban yang benar adalah A. Surah ke-95 ayat 4. Nomor 2. Manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah. Apa tujuan hidup manusia? A. Menjadi perwakilan, B. Berbuat maksiat, C. Beribadah, D. Bersenang-senang, E. Mentaati peraturan. Dan jawaban yang benar adalah A. Menjadi perwakilan. Soal nomor ketiga. Keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban dan tanpa ada keraguan sedikit pun disebut A. Tauhid, B. Tasawuf, C. Akidah, D. Fikih, dan E. Akhlak. Jawaban yang benar adalah C. Akidah. Nomor 4. Sesuatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya terdapat pada surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30 disebut A. Fitrah, B. Rezeki, C. Nafsu atau al-hawa, D. Cita-cita, dan E. Qalam. Jawaban yang benar adalah nafsu atau al-hawa. Nomor 5. Faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia yang benar adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal, B. Kebutuhan sandang, C. Kebutuhan pangan, D. Kebutuhan papan, dan E. Kebutuhan ekonomi. Jawaban yang benar adalah kebutuhan
akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal. Selanjutnya nomor 6. Dalam konsep apakah fungsi manusia sebagai makhluk sosial? A. Konsep Bani Adam, B. Konsep Anas, C. Konsep Al-Bashar, D. Konsep Al-Insan, dan E. Konsep Al-Ins. Jawaban yang benar adalah B. Konsep Anas. Nomor 7. Menurut agama dan ada beberapa aspek dalam penyebutan nama pada manusia, kecuali A. Aspek historis, B. Aspek biologis, C. Aspek kecerdasan, D. Aspek sejarah, dan E. Aspek sosiologi. Jawaban yang benar adalah D. Aspek sejarah. Nomor 8. Ruh di dalam diri manusia berfungsi sebagai sumber A. Kekuatan, B. Kenikmatan, C. Moral yang baik dan mulia, D. Kejayaan, dan E. Biologis. Jawaban yang benar adalah D. Kejayaan. Nomor 9. Di dalam agama, manusia akan bertanggung jawab pada titik-titik dirinya di akhirat. A. Rezeki, B. Jodoh, C. Maut, D. Nikmat, dan E. Perbuatan. Jawaban yang benar adalah E. Perbuatan. Nomor 10. Akal disebut nous atau logos berdasarkan bahasa A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Huluk, dan E. Jerman. Jawaban yang benar adalah A. Yunani. Untuk yang tema kedua yaitu 10 soal dan jawaban tentang hubungan dengan ma'rifatul insan. Soal yang ke-1. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah dalam surat Az-Zumar ayat 6. 3 kegelapan yang dimaksud ayat tersebut adalah A. Kegelapan dalam perut, B. Kegelapan dalam rahim, C. Kegelapan dalam selaput yang menutup dalam janin dan rahim, D. A, B, dan C betul semua, dan E. Tidak ada yang betul. Jawaban yang betul adalah D. A, B, dan C betul semua. Nomor 2. Ayat Al-Quran yang menggambarkan proses penciptaan manusia adalah A. Surah Az-Zumar ayat 6, B. Surah Al-Hajj ayat 5, C. Surah Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14, D. Surah As-Sahat ayat 72, dan E. Surah Yusuf ayat 3. Jawaban yang benar adalah Surah Al-Mu'min ayat 12 dan sampai dengan 14. Nomor 3. Zat yang terlihat tetapi hakikatnya itu terasa, eksistensinya dalam jiwa manusia merupakan pengertian dari A. Jasad, B. Ruh, C. Akal, D. Fisik, dan E. Pikiran. Jawaban yang benar adalah B. Ruh. Soal nomor 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 40 merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada keistimewaan manusia dari segi A. Ilmu, B. Kehendak untuk memilih, C. Penciptaan, D. Kedudukan, dan E. Jabatan. Jawabannya C. Penciptaan. Nomor 5. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi mengenai keistimewaan manusia dari segi-segi A. Kemampuan berbicara, B. Ilmu, C.
penciptaan, D. kedudukan, dan E. jabatan. Jawaban yang benar adalah kemampuan bicara. Nomor 6. Menurut soal di atas, firman tersebut terdapat dalam surah A. Al-Insan ayat 3, B. Al-Baqarah ayat 29, C. Bani Israel ayat 70, D. Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4, dan E. Surah Sahad ayat 72. Jawaban yang benar adalah D. Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 4. Nomor 7. Ada 4 misi diciptakannya manusia di bumi ini, kecuali A. Misi peradaban, Al-Imarah, B. Sebagai pemimpin di muka bumi, Khalifah fil ard, C. Melakukan perintahnya, D. Beribadah kepada Allah SWT, dan E. Mengerjakan larangannya. Jawaban yang benar adalah E. Mengerjakan larangannya. Nomor 8. Hati, akal, dan jasad adalah unsur A. Tubuh, B. Bagian, C. Manusia, D. Tumbuhan, dan E. Hewan. Jawaban yang benar adalah C. Manusia. Nomor 9. Manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaannya di bumi sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? A. Perwakilan, B. Peralihan, C. Pendatang, D. Kemajuan, dan E. Kebaikan. Jawaban yang benar adalah perwakilan. Nomor 10. Fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada manusia yang bertakwa, kecuali A. Rahmat, B. Furqan, C. Keberkahan, D. Kemudaratan, dan E. Rezeki. Jawaban yang benar adalah D. Kemudaratan. Selanjutnya yaitu 10 soal dan jawaban tentang etika, moral, dan akhlak. Soal yang pertama, sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Berikut adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Etika, dan E. Pikiran. Jawaban yang benar adalah etika. Nomor 2. Etika bersifat A. Khusus, B. Umum, C. Lokal, D. Perorangan, dan E. Tidak perlu. Jawaban yang benar adalah B. Umum. Nomor 3. Akhlak berasal dari kata A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, dan D. Huluk, dan E. Jerman. Jawaban yang benar adalah D. Huluk. Nomor 4. Etika dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Etika deskriptif dan etika normatif, E. Baik dan benar. Jawaban yang benar adalah D. Etika deskriptif dan etika normatif. Nomor 5. Berikut adalah akhlak kepada Allah terkecuali A. Suudzon, B. Berzikir, C. Beribadah, D. Tawakal, E. Beramal. Jawaban yang benar adalah A. Suudzon. Nomor 6.
Standar baik dan buruknya moral dapat dilihat berdasarkan A. Sunnah Rasul, B. Al-Quran, C. Adat istiadat, D. Akhlak, dan E. Perilaku. Jawaban yang benar adalah C. Adat istiadat. Nomor 7. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruknya, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harusnya diperbuat. Adalah pengertian etika dari segi A. Kamus Besar Bahasa Indonesia, B. Istilah, C. Etimologi, D. Al-Quran, dan E. Hakikat. Jawaban yang benar adalah istilah. Nomor 8. Sebagai cabang pemikiran filsafat, etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu A. Normatif dan objektivisme, B. Subjektivisme dan deskriptif, C. Objektivisme dan subjektivisme, D. Deskriptif dan normatif, E. Baik dan buruk. Jawaban yang benar adalah C. Objektivisme dan subjektivisme. Nomor 9. Adapun arti dari segi bahasa berasal dari bahasa lain, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan, adalah pengertian dari A. Akhlak, B. Perilaku, C. Moral, D. Adat, dan E. Pikiran. Jawaban yang benar adalah C. Moral. Nomor 10. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu A. Yunani, B. Mores, C. Ethos, D. Huluk, dan E. Jerman. Jawaban yang benar adalah B. Mores. Selanjutnya saya akan membahas tentang 10 soal dan jawaban tentang syariah dan muamalah. Nomor 1. Meminjamkan uang atau barang dengan syarat dan ketentuan bagi yang meminjamkan disebut A. Riba fadli, B. Riba korbi, C. Riba yad, D. Riba nasi'ah, dan E. Pinjam meminjam. Jawaban yang benar adalah riba karbi. Nomor 2. Orang yang terbiasa memakan riba maka akan mempunyai anggapan bahwa riba tersebut A. Sama dengan jual beli, B. Termasuk sistem perekonomian, C. Mudah mendapatkan keuntungan, D. Strategi perdagangan, dan E. Membantu pemberian modal. Jawaban yang benar adalah A. Sama dengan jual beli. Nomor 3. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang A. Muamalah, B. Ibadah, C. Jinayah, D. Mawaris, dan E. Munakahat. Jawaban yang benar adalah A. Muamalah. Nomor 4. Bank muamalat adalah satu-satunya lembaga perbankan di negara kita yang menggunakan sistem A. Riba dalam transaksi, B. Manajemen bagi hasil, C. Bagi hasil dalam keuntungan, D. Bagi hasil dalam bunga, E. Bagi hasil dalam permodalan. Jawaban yang benar adalah B. Manajemen bagi hasil. Nomor 5. Ayat Al-Quran yang melarang praktik riba dalam jual beli atau pinjam meminjam adalah A. Surah Al-Imran ayat 120, B. Surah Al-Baqarah ayat 120, C. Surat Ar-Rum ayat 276, D. Surat Al-Baqarah ayat 275, E. Surat Al-Imran ayat 275.
Dan jawaban yang benar adalah D. Surah Al-Baqarah ayat 275. Nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan A. Menghalalkan riba, B. Menolak riba, C. Melarang riba, D. Membebaskan riba, dan E. Mengharamkan riba. Jawaban yang benar adalah E. Mengharamkan riba. Nomor 7. Tukar menukar dengan barang lain dengan cara atau akad tertentu atas dasar suka sama suka disebut A. Pinjam meminjam, B. Gadai, C. Sewa menyewa, D. Tukar menukar, dan E. Jual beli. Jawaban yang benar adalah E. Jual beli. Nomor 8. Jual beli tanaman yang belum layak panen termasuk jual beli yang dilarang agama karena A. Menipu pembeli, B. Merugikan penjual, C. Merugikan pembeli, D. Mengandung unsur ketidakpastian, dan E. Menipu penjual. Jawaban yang benar adalah D. Mengandung unsur ketidakpastian. Nomor 9. Disebut hak khiyar dalam jual beli adalah hak untuk A. Memilih barang-barang yang akan dibeli, B. Merusakkan atau membatalkan jual beli, C. Menunda jual beli, D. Meneruskan jual beli, E. Membatalkan jual beli. Jawaban yang benar adalah B. Merusakkan atau membatalkan jual beli. Nomor 10. Dalam syariat Islam dilarang menawar barang yang dijual selama barang itu A. Masih dijual, B. Belum diketahui statusnya, C. Masih ditawar orang lain, D. Sudah susah, E. Tidak jelas. Jawaban yang benar adalah C. Masih ditawar orang lain. Selanjutnya 10 soal dan jawaban tentang ibadah. Nomor 1. Melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar adalah E. 5. Pertanyaan nomor 2. Haji secara bahasa artinya menyengaja atau menuju suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah A. Gua Hira, B. Ka'bah, C. Masjid Nabawi, D. Masjidil Haram, dan E. Masjidil Aqsa. Jawaban yang benar adalah Ka'bah. Pertanyaan nomor 3. Kewajiban melaksanakan ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun ... Hijriyah. A. ke-6, B. ke-5, C. ke-4, D. ke-3, dan E. ke-2. Jawaban yang benar adalah A. ke-6. Nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk tata cara pelaksanaan ibadah haji adalah A. Ifrad, B. Qiran, C. Mabrur, D. Tamatu, dan E. Sa'i. Jawaban yang benar adalah C. Mabrur. Nomor 5. Berikut yang tidak termasuk kepada syariat wajib haji adalah A. Islam, B. Baligh, C. Merdeka, D. Berakal, E. Mampu. Jawaban yang benar adalah C. Merdeka. Nomor 6. Melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji dinamakan A. Mabrur, B. Qiran, C. Tamatu, D. Ifrad, E. Ihram. Jawaban yang benar adalah C. Tamatu. Nomor 7. Berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah
sebanyak 7 kali merupakan salah satu rukun haji dan umroh yang disebut A. Wukuf, B. Ihram, C. Tawaf, D. Sa'i, dan E. Tamattu. Jawaban yang benar adalah D. Sa'i. Nomor 8. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, para jamaah haji diwajibkan bermalam di A. Musdalifah, B. Mina, C. Mesir, D. Madinah, dan E. Arafah. Jawaban yang benar adalah Musdalifah. Nomor 9. Bagi jamaah haji yang berasal dari Indonesia, wajib menggunakan pakaian ihram apabila telah sampai di kota A. Mekah, B. Zatul Irkin, C. Madinah, E. Qaramul Manazil, E. Yalamlam. Jawaban yang benar adalah Yalamlam. Nomor 10. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah disebut A. Ihram, B. Tawaf, C. Sa'i, D. Wukuf, E. Mabit. Jawabannya adalah wukuf. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Mudah-mudahan presentasi saya bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bermanfaat untuk diri saya sendiri. Bila banyak kekurangan, salah kata dan ucapan, saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilafan hanya milik manusia. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.